Halo semuanya, selamat datang kembali di ruang Nalar Regi Ukal. Ruang tempat kita membahas misteri alam semesta, rahasia matematika, hukum fisika, fiksi ilmiah, dan imajinasi tanpa batas. Pada video ini ruang Nalar Regi Ukal akan membahas tentang konsep dimensi mulai dari dimensi 0 sampai dimensi keempat, dan juga membahas tentang cara makhluk di dalamnya bergerak. Apa itu dimensi? Sederhananya, dimensi adalah arah atau ruang kebebasan tempat sesuatu dapat ada dan bergerak. Mari kita telusuri satu persatu, mulai dari yang paling dasar. Pertama adalah dimensi 0. Ini hanya berupa sebuah titik. Ia tidak memiliki panjang, tidak memiliki lebar, dan tidak memiliki tinggi. Ia hanya ada di satu posisi saja, tanpa ruang untuk bergerak. Makhluk yang tinggal di alam dimensi 0, tidak dapat bergerak kemanapun karena mereka tidak mengenal arah depan belakang, kiri kanan, atas bawah seperti yang kita kenal. Jika kita hubungkan dua titik dimensi 0, kita dapatkan dimensi 1. Ini berbentuk garis lurus, dan hanya memiliki satu ukuran yaitu panjang. Benda atau makhluk yang tinggal di dimensi 1 ini hanya bisa bergerak maju atau mundur saja. Mereka tidak mengenal kiri, kanan, atas, bawah seperti yang kita kenal. Selanjutnya, tarik garis itu ke arah yang berbeda, maka terbentuklah dimensi 2. Ini adalah bidang datar yang memiliki panjang dan lebar. Dalam matematika kita mengenal beberapa contoh bidang datar seperti persegi, segitiga, lingkaran, dan lainnya. Makhluk di dimensi ini hanya mengenal permukaan datar, tanpa memahami apa itu kedalaman. Mereka hanya dapat bergerak maju, mundur, ke arah samping kiri, dan ke arah samping kanan. Mereka tidak memahami atas bawah. Tambahkan satu arah lagi yaitu tinggi, maka kita masuk ke dimensi 3. Dalam matematika, kita mengenal gambar atau bentuk dimensi 3 seperti kubus, balok, bola, dan lainnya. Ini adalah alam tempat kita hidup sehari-hari. Ada panjang, lebar, dan tinggi. Di sini ada ruang, kedalaman, dan segala benda yang memiliki wujud nyata. Sebagai makhluk yang tinggal di alam dimensi 3, kita dapat bergerak secara bebas ke segala arah di dalam ruang kita, yaitu ruang dimensi 3. Sekarang kita masuk ke dimensi keempat. Kalau dimensi 3 dibangun dari 3 sumbu saling tegak lurus, panjang, X, lebar, Y, dan tinggi, Z, maka dimensi keempat adalah pengembangannya dengan menambahkan sumbu keempat, W, yang juga tegak lurus terhadap ketiga sumbu sebelumnya. Secara matematis, benda 3 dimensi memiliki koordinat X, Y, Z. Sedangkan benda 4 dimensi dinyatakan dengan X, Y, Z, W. Contoh bentuk dasarnya adalah hiperkubus, setara kubus di ruang yang lebih luas. Dalam pandangan fisika modern, dimensi keempat adalah waktu. Kita tidak hanya ada di suatu tempat, tapi juga ada di suatu waktu, mulai dari masa lalu, sekarang, hingga menuju masa depan. Bagi kita yang tinggal di alam dimensi 3, kita hanya mampu mengenal waktu satu arah, yaitu arah maju, sehingga kita tidak dapat kembali ke masa lalu. Tetapi bagi makhluk yang tinggal di alam dimensi keempat, mereka mengenal waktu dua arah, yaitu arah maju dan mundur. Artinya, masa lalu, masa kini, dan masa depan, bagi makhluk di alam dimensi 4 dapat terjadi secara bersamaan. Jadi, dimensi bukan sekadar ukuran semata, melainkan cara alam semesta menyusun segala keberadaan, mulai dari titik yang tak terukur hingga perjalanan panjang ruang dan waktu. Terima kasih sudah menemani saya di ruang Nalar Regi Ukal. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa follow, like, dan komen. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.